Bapak, Ibu, saudara-saudari persekutuan yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mendahului pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami puja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penyelamat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Terangilah batin, hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan biarlah Engkau berkata-kata dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah suluh dan terang untuk menerangi jalan kehidupan kami. Layakkan dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Lalu mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Bapak, Ibu, persekutuan yang diberkati Tuhan, Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, firman Tuhan pada saat ini menjadi perenungan bagi kita. Bagian firman ini juga tidak terlepas dari Matius 26 ayat 69 hingga ayat yang ke-75 tentang Petrus menyangkal Yesus. Saya mengambil sebuah tema bagi kita, yaitu penyesalan diri akan dosa dalam pertobatan adalah awal pemulihan hidup dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kita menghayati minggu-minggu sengsara, kita sering terpaku pada penderitaan fisik Yesus. Namun nats kita hari ini membawa kita pada penderitaan batin yang berbeda. Penderitaan seorang pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah seorang murid Yesus
yang berjalan bersama-sama Yesus selama 3 tahun. Namun hidupnya berakhir pada sebidang tanah yang disebut tanah darah. Mengapa penyesalan Yudas justru membawanya pada maut, sementara penyesalan Petrus membawanya pada pemulihan? Hari ini kita belajar bahwa di hadapan salib Kristus bukan besarnya dosa kita yang menentukan akhir hidup kita, melainkan kepada siapa kita membawa dosa tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa dalam Matius 27 ayat 1 hingga ayat ke-10 merupakan salah satu bagian paling tragis dalam narasi sengsara Kristus. Bagian ini mencakup 2 momen yang krusial, yaitu keputusan resmi Sanhedrin untuk menghukum mati Yesus dan akhir hidup Yudas Iskariot yang penuh penyesalan. Yudas Iskariot, seorang murid Yesus, memiliki hak istimewa yang luar biasa. Ia mendengar khotbah Yesus di bukit secara langsung. Ia juga melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan ia ikut diutus untuk mengusir setan-setan. Namun Matius 27 ayat 3 mencatat bahwa Yudas baru menyesal setelah melihat Yesus dijatuhi hukuman mati. Masalah utama Yudas bukanlah ia tidak merasa bersalah, melainkan ia merasa bersalah tanpa berharap. Ia mengakui dosanya kepada imam-imam kepala dan tua-tua, tetapi bukan pengakuannya kepada Tuhan. Ia tidak menyadari bahwa manusia yang tidak punya kuasa mengampuni. Ia membawa peraknya kembali ke bait Allah, tapi hatinya tetap tertutup dari anugerah Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, teks ini menggambarkan betapa beratnya beban rasa bersalah jika dipikul sendirian. Yudas mencoba menebus kesalahannya dengan mengembalikan uang 30 keping perak. Namun dosa tidak bisa dibayar dengan uang. Dosa bisa hanya ditebus dengan darah yang suci. Keputusasaan Yudas memuncak ketika ia membuang uang itu dan mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri. Ini adalah gambaran dari penyesalan duniawi yang menghasilkan maut. Menurut 2 Korintus 7 ayat 10. Yudas melihat besarnya dosa lebih besar daripada besarnya pengampunan Allah. Uang pengkhianatan itu akhirnya digunakan untuk membeli tanah tukang periuk sebagai tempat pekuburan orang asing dalam ayat yang ke-7. Tanah itu disebut Hakaldama atau tanah darah. Ini adalah pengingat bahwa tanpa Kristus, hasil dari dosa yang kita lakukan hanyalah kematian dan keterasingan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perbedaan Yudas dan Petrus. Petrus menangis terseduh-seduh setelah ia menyangkal Tuhan Yesus. Namun Petrus mengarahkan pandangannya kembali kepada Yesus. Yudas menyesal dengan hebat, namun ia mengarahkan pandangannya pada dirinya sendiri dan kegagalannya.
Saudara-saudaraku, mungkin di antara kita ada yang sedang memikul 30 keping perak beban masa lalu. Ada rasa bersalah yang membuat kita merasa tidak layak lagi datang kepada Tuhan. Namun, ingatlah pesan firman Tuhan saat ini. Dosa Yudas dan dosa Petrus sama-sama besar, tetapi tujuan pelarian hidup mereka berbeda. Jangan biarkan penyesalanmu membawamu ke tanah darah. Jangan biarkan penyesalanmu membawamu kepada keputusasaan. Bawalah penyesalan itu di bawah kaki salib Kristus. Di sana darahnya tidak hanya menuntut keadilan, tetapi menawarkan pemulihan. Sebab di hadapan salib bukan tentang seberapa besar atau seberapa dalamnya kita jatuh, tetapi tentang seberapa percaya kita pada tangan yang terulur untuk mengangkat kita kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari Matius 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dikaitkan dengan penghayatan kita di masa-masa minggu sengsara adalah yang pertama. Minggu sengsara adalah waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Mengapa saya mengikut Yesus? Yudas mungkin mengharapkan Yesus menjadi seorang raja politik yang memberikan keuntungan materi. Tetapi ketika ekspektasinya tidak terpenuhi, ia menjual gurunya. Mari kita periksa. Apakah kita mengikut Yesus hanya demi berkat, ataukah kita siap memikul salib bersamanya? Jangan sampai kita menjual integritas iman kita demi 30 keping perak masa kini. Seperti kejayaan sesaat, jabatan, atau penerimaan dunia. Yang kedua, Yudas mungkin tidak menyangka tindakannya akan berakhir pada kematian Yesus. Seringkali kita meremehkan dosa kecil tanpa sadar bahwa setiap kali kita berbuat dosa, kita sementara memaku tangan Yesus di kayu salib. Gunakanlah minggu-minggu sengsara ini untuk melakukan inventarisasi batin. Jangan menunggu sampai nasi menjadi bubur, atau sampai dampak dosa merusak hidup kita. Mari kita mengaku dosa kita selagi ada kesempatan. Karena Yesus yang sedang berjalan melalui jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju Golgota, justru untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, perbedaan terbesar antara Yudas dan murid-murid lainnya adalah cara mereka menangani kegagalan. Yudas mencari jalan pintas yang instan, namun mematikan dengan cara membunuh diri. Petrus memilih jalan kembali kepada Kristus. Jika saat ini kita merasa hancur karena kegagalan moral atau rohani, jangan menjauh dari persekutuan. Jangan menjauh dari firman Tuhan. Minggu sengsara mengingatkan kita bahwa pintu pengampunan Tuhan terbuka lebar di kayu salib. Jangan biarkan rasa bersalah
mengisolasi saudara dari kasih Tuhan. Sesuai dengan tema kita, penyesalan diri akan dosa dalam sebuah pertobatan adalah awal pemulihan hidup dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom.